Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyan wa rasula wa ala alihi wa sahabatihi wa man nahaja manhajahum ila yaumin kana fihi mas'ula, amma ba'd. Masyarul muslimin, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini kita coba akan menerangkan, mengambil faedah dari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ia berkata, qala Anas ibnu Malik, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, idza asbahta wa amsayta laysa fi qalbika ghish li ahadin faf'al wa dhalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Berkata Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku. Qala li Rasulullah, bersabda Rasulullah kepadaku, ya Anas, ya bunayya, wahai anakku, apabila kamu mampu pada setiap pagi dan sore hari dan hati kamu tidak terdapat kebencian terhadap seorang pun, maka lakukanlah. Karena yang demikian itu adalah termasuk dari sunnahku, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku di surga. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, ini merupakan hadis Nabi yang isinya adalah wasiat singkat, wasiat singkat kepada salah seorang putra dari sahabat Nabi yang bernama Anas. Dan Anas ini dari sejak kecil memang sudah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau wasiatkan kepada Anas radhiyallahu anhu? Pertama, wahai anakku, apabila engkau mampu pada setiap pagi dan sore dan hati kamu tidak terdapat kebencian terhadap seorang pun, maka lakukanlah. Maka yang pertama makna wasiat di sini adalah menjaga kebersihan hati, menjaga kesehatan hati kita. Hati dalam bahasa Arab dinamakan dengan qalbun. Kenapa hati dinamakan dengan qalbun? Karena litaqallubihi, dari kalimat atau dari huruf tiga huruf qaf, lam dan ba. Kalau dijadikan dalam kata kerja, qallaba yuqallibu bermakna bolak-balik. Bolak-balik. Jadi dinamakan hati qalbun karena memang hati itu mudah berbolak-balik. Kadang baik, nanti jadi buruk. Hari ini bersih, besok atau sorenya kotor. Ini hati. Dan hati adalah tempat bertemunya dua kutub yang berbeda selalu, yang selalu bertabrakan. Berpotensi untuk menjadi jahat, ini hati. Berpotensi untuk menjadi baik. Jadi hati berpotensi untuk taat kepada Allah, berpotensi juga untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim seharusnya menghiasi hari-harinya dengan sesuatu yang membawa kemanfaatan demi menjaga kebersihan hatinya tadi, supaya hatinya senantiasa sehat, baik untuk dirinya maupun orang lain, berikan manfaat baik untuk dunia maupun akhirat. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Kejarlah, jagalah olehmu segala sesuatu yang membawa kemanfaatan bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Dan janganlah kamu bersikap atau merasa pesimis. Tiga seharusnya dihiasi dalam setiap harian seorang muslim. Pertama, kejar manfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Lihat apa yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kalau sudah selesai dari satu amalan, pindah ke amalan yang lain untuk menjaga kesehatan hati. Dan kita dalam kehidupan pasti mendapatkan masalah. Wasta'in billah. Kalau dapat masalah, minta tolong sama Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah selamanya. Ini yang pertama. Kemudian jangan pernah merasa pesimis dari pertolongan Allah. Ini tiga hal yang mesti terhiaskan pada setiap
kehidupan seorang muslim. Maka wajar Nabi SAW memberi nasihat kepada Anas agar senantiasa produktif, ya, agar senantiasa menjauhkan dirinya dari kedengkian, kebencian, kezaliman, dan kegelapan. Inilah yang ingin dibersihkan oleh Nabi kepada Anas. Dipahamkan walaupun beliau masih kecil. Yang penting jaga hatimu dulu wahai adinda. Wahai ananda, wahai adinda, wahai anakku, jika memang engkau mampu pada sore dan pagimu, sedangkan hatimu tidak ada kebencian, maka lakukan. Nah ini, lakukanlah penjagaan hati di pagi dan sore hari dengan tidak ada kebencian kepada saudaramu yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga hati agar tidak ada kebencian terhadap saudaranya merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah. Wadzalika min sunnati, dan itu bagian daripada sunnahku. Apabila kita hari ini betul kalau kita mencintai Nabi, ingin mengikuti Nabi dan menjadikan Nabi sebagai kudwah kita jadikan, kita hidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan, maka yang perlu dipahami sunnah itu tidak hanya berkaitan dengan ibadah mahdhah. Orang hari ini kalau udah kepikiran sunnah, mau ikut sunnah Nabi, ini nggak sesuai dengan sunnah Nabi, itu pasti kepikirannya dalam bab sholat cuma. Dalam bab sholat, dalam bab puasa, dalam ibadah mahdhah. Padahal manajemen menjaga hati juga bagian daripada sunnah Nabi. Maka kalau ada orang yang terlalu sempit berpikir, ya, ingin sunnah Nabi tapi hanya pada ibadah mahdhah, ini seakan-akan dia menjadikan Islam itu parsial, hanya pada bagian tertentu saja. Sunnah Nabi hanya dalam bab sholat, sunnah Nabi dalam bab puasa, sunnah Nabi dalam bab haji. Padahal sunnah Nabi itu dalam kategori Islam tadi sempurna sekali, universal dan komprehensif, menjawab segala tantangan, memberi solusi dari semua permasalahan. Jadi semua bab itu ada dalam Islam. Maka kalau ingin mempraktekkan sunnah Nabi, jangan hanya yang ibadah mahdhah, ibadah yang ghairu mahdhah, ya, ibadah kita bersosial dengan manusia, bermuamalah, itu juga bagian daripada sunnah Nabi. Terutama dalam bab ini manajemen hati. Manajemen hati juga bagian daripada sunnah Nabi. Kalau ada yang berpikir seperti ini, Pak Ustadz, saya tidak mau bergaul lah dengan banyak orang. Saya tidak mau bergaul dengan fulan, dengan fulanah, dengan polan, dengan polen ini. Nggak mau dia bergaul dengan manusia, nggak mau turun, nggak mau membantu, nggak mau turun tangan itu, nggak mau berbicara bahkan. Kalau ditanya kenapa Anda seperti itu, jawabannya untuk menjaga hati. Saya takut kalau saya bergaul dengan si fulan, dengan polan, dengan polen, nanti hati saya jadi sakit. Saya takut kalau saya bergaul dengan mereka, nanti saya jadi benci kepada orang itu, misal. Gara-gara takutnya ada clash, takutnya ada sedikit cekcok perselisihan, tidak mampu bersabar. Nah, inikah yang namanya manajemen hati? Ini maaf cakap saudaraku, kalau kita tidak mau bergaul dengan manusia, menutup diri dengan alasan ingin menjaga hati supaya tidak nanti benci ke orang, supaya tidak saling mengejek, pokoknya seperti itulah. Nah, ini bagian daripada talbisul iblis, jebakan iblis. Jadi dibuat seseorang itu tidak bergaul dengan masyarakat secara umum, tidak bergaul dengan orang lain, tidak sabaran. Padahal dalam hadis Nabi SAW yang maknanya, orang yang paling baik itu man yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Orang yang paling baik itu adalah orang yang tetap bergaul dengan manusia, dan manusia tidak pernah lepas dari kekurangan. Beda-beda watak, sama rambut sama hitam, tetapi wataknya berbeda. Ya, wataknya berbeda. Dari segi karakter manusia berbeda-beda. Maka itu bagian daripada hal yang harus kita sabar. Manusia terbaik dia tetap bergaul dengan manusia dan dia bersabar ala adahum. Kalau ada yang menyakiti dirinya, dia bersabar dengan perkataan, dia bersabar dengan perbuatan saudaranya. Dan itulah bagian daripada agama, yaitu ad-dinun nasihah, agama nasihat. Kalau salah saling menasihati, saling memaafkan, ya. Jangan sampai kita mengukung diri kita tidak mau bergabung dengan orang lain dengan alasan menjaga hati. Ini sangat salah sekali. Itu bukan manajemen Nabi dalam membentuk generasi sahabat. Mana lebih baik hati sahabat dengan hati kita, coba? Tentu hati sahabat lebih baik.
Tapi apakah sahabat kemudian, ya Rasulullah, saya di rumah saja, saya nggak mau keluar-keluar, saya nggak mau bergabung, saya nggak mau jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, saya cuma mau jumpa dengan engkau saja. Selain daripada itu saya nggak mau ngobrol dengan manusia, saya ingin di rumah saja. Nggak ada ceritanya sahabat seperti itu. Namun sahabat tetap bergaul dengan sesama sahabat yang lain, berjumpa dengan tetangganya, berjumpa dengan koleganya, dengan kerabat, berjumpa dengan sahabat-sahabat semuanya. Kalaupun ada masalah, maka Nabi yang akan menjadi penengah. Mereka cepat memaafkan dan cepat meminta maaf. Lihat bagaimana masalah yang terjadi antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah. Yang Abu Dzar mengatakan, "Ya Ibn al-Aswad, wahai anak orang hitam, wahai anak budak." Ini perkataan yang sangat menyakitkan. Hingga menangis Bilal. Sampaikan kepada Nabi. Abu Dzar langsung mengikuti di belakang, meminta maaf, dan kata Rasulullah apa? Afikal jahiliyah, pada dirimu masih ada jahiliyahnya wahai Abu Dzar. Ketika Allah telah mengangkat derajat manusia hari ini atas dasar keimanan, kamu masih membeda-bedakan manusia, ini budak hitam, ini yang bukan, ini yang merdeka. Kamu masih mengejek saudaramu. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Dzar? Beliau rebahan, beliau letakkan kepalanya di atas tanah dan beliau angkat kakinya Bilal, tolong Bilal, injaklah kepala saya. Ini sampai seperti itu. Jadi ada misalkan Bilal nih udah marah dengan Abu Dzar, kemudian Bilal masuk ke rumah nggak keluar-keluar, nggak ada. Berjumpalah dengan saudara kita dan sabarlah kalau memang ada yang menyakitkan, ada yang tidak kita senangi, bicarakan baik-baik, saling berlegowo dan meminta maaf. Jangan menjadi orang yang mengukung diri. Ini tidak pernah diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya, menjaga diri, nggak mau keluar-keluar, nggak mau bergabung. Nah, ini sunnah siapa? Nggak ada sunnah Nabi seperti itu. Ini yang kedua, saudaraku yang Allah muliakan. Ya, manajemen hati juga sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, amalan yang membawa seseorang masuk surga, yaitu dia mencintai Rasulullah SAW. Tentu setiap yang namanya cinta itu membutuhkan bukti. Maka kalau memang kita betul cinta kepada Nabi, hidupkan sunnahnya. Jadikan Nabi sebagai qudwah, belajar bagaimana Nabi dalam bermuamalah, belajar bagaimana Nabi kemudian hidup, ya, menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan. Bagaimana Nabi ketika berbicara, bagaimana Nabi ketika berjalan. Ini bagian daripada sunnah Rasulullah. Dan juga yang paling penting bagaimana manajemen menjaga hati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba tutup kajian singkat ini dengan satu riwayat, masih dalam riwayat Anas, ya, masih hadis dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahwa suatu saat seorang Arab Badui datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah, si Arab Badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi kiamat?" Ini mungkin pertanyaan yang jarang, ya, terlalu ekstrim. Padahal untuk sekali bersahabat Nabi itu sudah tahu yang namanya kiamat hanya Allah yang tahu gitu. Yang namanya bab kiamat hanya Allah yang tahu. Nah, sekarang yang datang ini mungkin bukan dari sahabat yang sudah terbiasa dengan Nabi, melainkan seorang Arab Badui yang tinggalnya jauh di pedusunan sana. Dia datang kepada Nabi dan langsung bertanya bab ini, kapan kiamat? Ya. Maka Nabi SAW menjawab, "Mada a'dadtalah?" Apa yang telah engkau persiapkan? Ya. Apa gerangan yang telah kamu siapkan hingga kamu bertanya seperti itu? Kalau kamu bertanya kapan kiamat, maka Nabi membalik pertanyaan, persiapannya apa? Seandainya misalnya mau Nabi jawab, saya Nabi tahu misal, besok kiamat. Lantas apa manfaat dari pertanyaan tadi? Jadi di sini juga ada bagian penting dari suatu hikmah adalah ketika kita bertanya sesuatu, maka bertanyalah yang memberi manfaat. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi barusan, Nabi malah balik bertanya, kalau kamu bertanya kapan kiamat, manfaatnya apa? Yang penting adalah apa yang kamu siapkan untuk kiamat itu. Nah, maka si Arab Badui menjawab, "Demi Allah, wallah, saya tidak mempersiapkan apa-apa kecuali cuma satu, yaitu kecintaan saya kepada Anda, wahai Rasulullah. Saya cuma siapkan cinta saya kepada Anda." Lantas Nabi bersabda, ini hadis yang masyhur pastinya, "Anta
ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Dan ini rekomendasi langsung dari Nabi. Ya, Nabi langsung menjaminkan kepada si Arab Badui ini bahwa kalau memang betul cintamu itu, maka kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai, yaitu dengan saya maksudnya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas ada di situ. Ya, Anas ada di situ, dia menyaksikan, dia melihat dan dia mendengarkan pembicaraan dua orang tua ini. Yang ini Nabi dan yang ini umat. Ya, ini juga bagian daripada parenting, pendidikan anak. Ya, kalau anak itu senantiasa diikut sertakan dengan orang besar, dengan orang soleh, maka si anak ini akan mendapatkan kesolehannya, ya, mendapatkan manfaatnya. Ini si anak nih. Dan Anas bin Malik berkata, padahal dia masih anak-anak nih, dan dia mampu mencerna, ini hebatnya beliau. Apa kata beliau? Tidaklah aku bergembira dengan sesuatu seperti gembiraku saat mendengar sabda Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Begitu mendengar langsung senang luar biasa ini. Engkau bersama orang yang engkau cintai, akan dikumpulkan bersamanya. Dan Anas dalam hatinya apa? Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Sesungguhnya aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar radhiyallahu anhuma. Aku berharap bisa bersama mereka dengan cintaku terhadap mereka, walaupun aku tidak beramal sebagaimana amal-amal mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, kami sampaikan terakhir dari sisi parenting, dari sisi pendidikan anak. Apabila seorang anak tersebut sejak dini, sejak kecil, dia memang sudah dibiasakan dengan lingkungan yang baik ini, dia sering berjumpa dan berkhidmat kepada orang yang soleh, maka dia akan mendapatkan kesolehan itu. Karena yang namanya pohon ini berbuah, dan buah yang jatuh tidak pernah jauh daripada pohon. Itu filosofi orang zaman berkata. Jadi orang yang soleh biasa akan memberikan efek kesolehan kepada orang di sekitarnya. Nabi SAW memberikan efek positif kepada orang di sekitarnya, walaupun itu anak-anak. Karena Nabi adalah orang yang penuh dengan hikmah, karena Nabi adalah orang yang jernih hati, jernih pikiran, cinta kepada Allah, cinta kepada umat. Maka anak-anak yang seumuran Anas seharusnya itu masih main kelereng, coba. Harusnya itu masih main kelereng, masih main-main layang kayak anak-anak kita lihat hari ini itu. Cuman karena dia bergaul dengan orang yang bersih hati, dengan orang yang soleh, dengan orang yang bijak, maka seorang anak pun akan ketularan kebijakan. Ini kan luar biasa. Ketularan bijaksananya dari orang yang bijaksana tadi. Maka oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, para tulab, syukuri suatu nikmat yang besar ketika hari ini Allah memilih di antara sekian banyak generasi hamba-hambanya, ya, generasi Anda, untuk Anda menghafal Quran, selalu dididik, dinasehati kalau salah, dan selalu dibina. Syukuri itu, karena mudah-mudahan dengan itu kita dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, menjaga kesucian hati, karena kesucian hati merupakan kunci kita masuk ke dalam surga. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.